terima kenyataan bahwa dari lembar observasi DSM-5, DSM-5 itu, ternyata anak kita memang ada gangguan mengarah ke autism. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, ketemu lagi di channel Rania Anak Istimewa. Kali ini Mama Rania mau kasih informasi pengalaman pas Rania tes BERA. Nah, kenapa kami melakukan tes BERA? Karena pada 2 tahun pertama Rania itu belum bisa bicara. Jadi ciri khasnya pada Rania adalah membeo atau ekolali. Jadi Rania itu bisa mengucapkan kata nenek, kata mandi, kemudian kata-kata lainnya itu dengan tepat. Tetapi tidak digunakan dalam berkomunikasi, sehingga Rania termasuk anak yang mengalami speech delay. Lalu kami memeriksakan Rania ke dokter anak. Nah, jadi dokter anaknya disarankan untuk tes BERA. Jadi tes BERA ini untuk mengetes pendengaran Rania ini bagus atau enggak. Nah, kalau secara suara tinggi kami tes secara manual, misalnya dengan menghidupkan bunyi itu Rania menoleh. Tapi untuk lebih detailnya kami melakukan tes BERA karena akan mengetahui berapa desibel kekuatan bunyi yang bisa didengar oleh telinga anak. Nah, kami menggunakan fasilitas BPJS ya, Mams. Jadi waktu periksa ke dokter anak itu disarankan untuk tes BERA kemudian mengambil rujukan. Nah, kebetulan dari lokasi kami tinggal ada kabupaten yang bersebelahan dan punya pelayanan tes BERA ini dan dia meng-cover BPJS. Maka hari itu kami berangkat, memakan waktu 1 jam lah dari tempat tinggal Rania. Setelah di sana mengikuti prosedur, kemudian diperiksa dan bertemu dengan dokter THT. Jadi dokter THT menyarankan memeriksa telinga kiri dan telinga kanan, kemudian bilang, "Nggak apa-apa Bu, nanti kita tes BERA untuk minggu depan." Jadi anaknya disuruh jangan tidur, karena tes BERA itu anaknya harus dalam posisi tidur. Nah, seminggu kemudian kami balik lagi ke rumah sakit itu, nggak pakai rujukan lagi karena rujukannya rujukan yang lama, karena rujukan itu kan berlaku 3 bulan untuk BPJS. Minggu berikutnya kami datang pagi-pagi guys, Rania disuruh nggak tidur, supaya nanti pas tes BERA-nya tidur. Jadi pada saat itu, ternyata dia nggak tidur, udah nyampe di rumah sakit, akhirnya dikasih obat tidur sama dokternya. Setelah perjuangan panjang karena dia menolak minum obat, akhirnya tidur juga, maka dites. Jadi tesnya nggak lama sih guys, memakan waktu sekitar 30 menitan. Jadi posisi Rania itu tidur baring di kasur, kemudian ditempeli alat-alat, dipasang di sini, ini di telinganya. Kemudian suaranya dihidupkan dari komputer Mbak perawatnya. Dan kami boleh menemani menunggu di dalam ruangan mamanya sama papi dan Rania sama perawat. Jadi berempat dalam ruangan itu. Sebenarnya sih saya lebih was-was juga sih. Waktu itu kan Rania tidak bisa bicara, kemudian memang tidak tertarik dengan lingkungan sosial. Jadi kalau seandainya Rania ada gangguan pendengaran, kan pakai alat bantu pendengaran. Jadi kalau tidak, berarti ada gangguan, ada gangguan terhadap fungsi sosialnya maupun fungsi bicaranya. Nah, jadi setelah selesai itu, dalam proses itu Mbaknya sih bilang, "Bu, telinganya sih bagus kalau untuk suara teriakan tertinggi sama suara yang terendah pun adiknya bisa dengar," gitu. Tapi nanti lebih dikonfirmasi sama dokter THT-nya. Setelah tes BERA itu keluar hasilnya, kita ngadap dokter lagi. Dokternya bilang gini, "Bu, ini hasilnya bagus. Anak Ibu, tidak terkena gangguan pendengaran, pendengarannya normal."
Jadi saran saya ibu harus mengikuti terapi bicara. Kalau di sini sih belum ada, nggak tahu kalau seandainya di Bengkulu, dia bilang gitu kan. Terus kita pulang dong, sebenarnya kita senang sekaligus sedih sih. Senangnya dia nggak ada masalah di pendengaran, sedihnya kita juga harus, mencari bantuan, terapi itu, gitu. Jadi kisaran biayanya yang kita keluarkan nggak ada, karena semuanya di-cover sama BPJS. Jadi buat, ibu-ibu yang punya atau bapak-bapak yang punya keluhan anaknya belum bisa bicara, itu boleh ikut tes BERA. Minta aja rujukan sama dokter keluarga, nanti dirujuk lagi ke dokter anak, kemudian, dikasih lagi rujukan menuju rumah sakit yang menyediakan pelayanan BERA. Setelah kejadian itu, setelah, tes BERA-nya selesai, kami balik lagi dong ke rumah. Nanti dicari lagi bantuannya untuk, Rania, apakah di terapi bicara ataukah terapi apa. Jadi sebenarnya Rania itu babbling. Babblingnya itu di umur setahun 3 bulan itu ada kata. Babbling itu seperti mama, mama, atau papa, papa. Nah itu babbling dia. Cuma di setahun setengah, Reni itu mengalami kemunduran. Dikatakan istilahnya itu regresi. Jadi regresi. Dia kehilangan kemampuan untuk babbling, kemudian kehilangan kemampuan bicara, terus menarik diri. Dia lebih suka dengan dunianya. Jadi lebih mengarah kepada autism waktu itu. Nah, makanya kami ingin mencari tahu secara detail, jadi langkah-langkahnya yang kami lakukan yaitu melakukan cek satu persatu. Nah, sebelum tes BERA itu kami sudah menemui terapis, kemudian terapis juga menyarankan, "Nggak apa-apa Bu, ikut BERA aja." Kemudian udah ketemu dokter anak juga gitu. Ini tes BERA, habis tes BERA, selesai, kami cari bantuan lagi untuk terapinya. Terapinya itu ada di Bengkulu waktu itu. Kita udah cari mana musim pandemi waktu itu, pandemi Covid. Jadi beberapa, pusat terapi itu tutup, nggak tahu sampai kapan. Sedangkan kita mikirnya anak ini kan umurnya terus bertambah ya, terus bertambah dan kita kejarnya, di 3 tahun pertama. Karena menurut teori itu pertumbuhan otak anak itu kan maksimalnya hampir 75% terjadi di umur di bawah 3 tahun. Makanya kita, harus segera mencari bantuan. Ternyata ada yang satu yang buka waktu itu di Bengkulu terapinya. Jadi pas terapinya itu, cuman harus harus apa ya, memang mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan dan segala macam. Ya kita pikir ya nggak apa-apa lah karena juga dalam ruangan itu berhadapan jaraknya 1 sampai 2 meter dan itu, satu ruangan tuh hanya anak kita sama terapisnya, jadi aman lah. Jadi dari 13 ruangan itu. Dan kita juga udah mencari sumber-sumber yang terpercaya. Akhirnya jatuh pilihan kita pada, klinik terapi ini ya. Nah, Rania itu di terapi itu sekitar intensifnya itu 1 bulan itu penuh tiap hari. Nah, awalnya memang ada apa ya, ada protes dari dia sih nggak mau diatur karena memang anak yang cenderung autism ini memang nggak mau semaunya, nggak mau diatur, makanya harus diterapi perilaku. Nah, pada saat observasi awal itu ya kita terima kenyataan bahwa dari lembar observasi DSM-5, DSM-5 itu, ternyata anak kita memang ada gangguan autism, mengarah ke autism. Jadi kalau dilihat dari perilakunya memang dia tuh suka melakukan kegiatan berulang-ulang dan dia tuh paling cenderungnya tuh dia flapping ya. Flapping itu seperti mengepak-ngepakkan tangan atau apa, terus suka sekali berlari muter-muter. Muter-muternya itu bisa sampai 15 menit gitu, sampai pusing, sampai jatuh. Kemudian dia juga tidak memanggil kita dengan mama, dengan papi, dia tidak menyebut itu. Jadi pada saat dia mau apa-apa tuh selalu nangis. Mau mandi nangis, misalnya mau pipis nangis, kemudian mau makan nangis, anaknya nggak menunjuk. Jadi dia nggak menunjuk sesuatu misalnya mau itu. Nah harusnya kan 2 tahun itu anak-anak
Anak kadang udah bilang misalnya, "Ma, num," walaupun nggak utuh ya kalimatnya, paling ujung-ujungnya aja tapi dia menunjuk misalnya mau ini, mau itu, tapi Rania tidak, dia hanya menangis. Jadi kita membaca situasinya itu berdasarkan kebiasaan dia, misalnya pada saat jam 11 itu jam tidur dia menangis misalnya, maka kita menyimpulkan, anak ini mau tidur atau, oh anak ini mau makan, oh anak ini mau minum. Jadi orang tuanya yang menerjemahkan saya dan papinya yang menerjemahkan. Padahal itu sebenarnya anaknya ada gangguan gitu kan. Nah setelah pikir-pikir, wah anak kita ini ada gangguan dan itu sempat haru biru, Mams, harus haru biru gimana ya, "Kenapa nggak anak saya? Kenapa nggak anak orang tuh sehat kok anak saya enggak?" Gitu. Padahal kemarin dirawat dari apanya kan, dari lahir dari apa tuh, memang dia lahir kemarin, BBLR, bayi dengan berat badan rendah ya. Jadi 2,3 Rania itu, kan minimalnya 2,5 kilo, tapi 2,3. Nah, jadi ada riwayat itu dan masuk, fototerapi juga karena dia terkena kuning. Jadi beratnya pada saat itu cuma 1,9 kilo dan masuk inkubator juga selama seminggu kena terinfeksi, paru. Nah, saya ya khususnya, menyaksikan, perkembangan Rania itu nggak ada gangguan untuk motoriknya. Dia bisa misalnya telungkup, kemudian merangkak, kemudian dia berjalan, duduk. Nah, itu tidak ada satupun, proses yang terlewat. Prosesnya itu sesuai dengan normal itu. Tapi yang lupa kita cek adalah tumbuh kembangnya dalam sisi, bicaranya, kualitas relasi sosialnya, itu yang terlewat dari kita. Jadi setelah kita sadari bahwa, tidak ada, apa namanya itu, kata yang berarti keluar atau juga dia bisa menyebutkan kata tapi tidak menggunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dia bilang mama, tapi dia nggak tahu mama itu apa gitu. Dia bilang mandi tapi nggak tahu mandi itu apa. Jadi pengenalan konsepnya dia tidak tahu sama sekali. Kita sempat haru biru gitu kan, cuman dikuatin, nah saling nguatin, kemudian kita sepakat cari bantuan. Akhirnya, saya ngambil terapi yang di Bengkulu itu. Nah, selama di terapi itu kita nggak bisa berlepas tangan ya, karena bukan semata-mata itu, "Oh kita sudah kasih terapi, tugas kita selesai, kita bayar." Enggak begitu. Terapi kita tetap mengulangnya di rumah, jadi kita kerjanya ekstra, ekstra keras gitu. Waktu itu sih kalau lihat, sumber-sumber kayak referensi tentang anak autis sih kita tidak terlalu banyak berharap ya, kita sudah nerimo, kita sudah lapang dada, "Oh iya anak kita bakal begini nantinya." Mungkin kita hanya mengikuti proses, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan gitu, kepada Allah. Ternyata, selama di terapi itu 7 hari pertama itu Rania nangis tuh nggak berhenti. Dari awal sesi terapi sampai 2 jam itu Rania nggak berhenti nangis. Nah, karena saya tuh sempat diliatin gitu kan sama orang tua, tapi terapisnya menguatkan, mau bilang, "Nggak apa-apa Bu, ini proses semua orang begini, nanti anaknya setelah terbiasa 7 hari atau 8 hari, itu tergantung anak Bu menyesuaikannya kapan," gitu. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Ya udah jadi saya tahan-tahanin aja. Sebenarnya anak jerit-jerit kejer di dalam, saya di luar itu cuman, "Aduh kenapa ya?" Gitu. Saya bilang, "Ah, ya sudahlah dikuat-kuatin aja hatinya, paling ngomong sama papinya kan, 'Rania begini-begini,' ya saling nguatin." Nah, ternyata di hari ke-8 Rania udah bisa kooperatif, jadi begitu disuruh masuk, Rania mau duduk berhadapan gitu. Jadi saya melihat terapi perilakunya, begitu Rania melakukan perintah yang sesuai, maka dia akan kasih imbalan seperti kasih mainan atau apa. Nanti mainannya diambil lagi, dikasih perintah lagi misalnya. Kemudian diajari tentang benda-benda menggunakan intonasi-intonasi yang, apa ya, yang lumayan kenceng sih dia ngomong dengan cara sapaan-sapaannya. Jadi ternyata Rania, di 2 minggu pertama itu Rania udah dapat kontak mata. Jadi pas kita dari dapat kontak mata itu kita panggil, "Rania," oh dia langsung lihat, "Rania," oh noleh gitu, udah ada kontak matanya. Dan itu kita senang bukan main lagi, bukan main pokoknya senangnya. Karena ngerasa, "Oh anak ini udah denger," gitu kan.
Tapi, di rumah tetap kita latih, kita kumpulin sepupu-sepupunya, supaya mau, bersosialisasi, supaya mau gabung, main, bisa berbagi, share. Karena anak-anak itu kan kalau yang normal dia membagi gitu. Jadi Rania ini, nggak pernah bertanya di atas sesuatu, misalnya melihat suatu benda, kalau anak normal kan dia bertanya, "Ma ini apa?" Gitu, "Ini apa? Buat apa?" Karena kan bawel biasanya, bawel anaknya kalau suka. Kalau normal gitu ya, tapi kalau ada gangguan, dia enggak, kita ajarin aja misalnya ini gelas, itu belum tentu nerima, jadi harus diulang-ulang, ini gelas, ini gelas, ini gelas, ini gelas. Nanti udah tahu dia, kita cek kan misalnya, "Ini apa?" Gelas. Nah, di kondisi yang berbeda, waktu yang berbeda kita tanya lagi, "Ini apa?" Gelas. Kemudian besoknya kita tanya lagi, "Ini apa?" Gelas. Kalau dia udah paham di situasi berbeda, waktu yang berbeda, berarti kita, fix-kan anak ini udah paham konsep gelas ini seperti ini. Nah, baru baru kita ajarkan, gelas ini untuk minum, gelas ini untuk minum, dan itu juga diajarkan lama. Jadi dia tahu, setelah kita ajari berulang-ulang, dia tahu ini gelas fungsinya untuk minum. Jadi nggak bisa langsung gitu. Kemudian juga apakah ada pengaruh, ada sih yang nyempet nanya sama saya kan, apakah ini pengaruh dari gadget? Iya, Rania sempat pakai gadget itu di usia belum 1 tahun. Tapi sebenarnya gadget ini bukan penyebab utama dari keterlambatan bicara atau autism ya, tapi ini memang ada kerusakan pada saraf pusat. Jadi kalau menggunakan gadget itu hanya memperparah keadaannya ya, bukan karena gadget ini yang membuat anak kita jadi begini gitu. Tapi dengan pemberian gadget yang biasanya jadi sakitnya itu bukan sakit ya, gejalanya nggak terlalu banyak itu bisa jadi tambah parah gitu. Kemudian, selama 2 minggu, 3 minggu tuh Rania banyak perkembangan, pesat sekali perkembangannya. Dia sudah excited, begitu masuk tempat terapinya dia berlarian menyapa semua terapis, bilang, "Hai hai." Kemudian semua yang dia tahu, dia tunjuk, misalnya ada stiker gajah, dia bilang, "Gajah," tunjuk ini, gajah. Tapi dia masih dalam tahap spontan, belum bisa kita ajak komunikasi. Komunikasinya cuma ringan aja, "Ini apa?" Paling, "Ini apa?" Tapi kalau banyak misalnya, "Tahu nggak ini mau apa apa, ini apa, fungsinya apa?" Dia nggak bisa, karena cuman terbatas kali ya. Dan kita selalu menunggu proses itu, tidak masalah. Karena anak begitu kita ajarkan kan dia diam, tapi dia punya bank data dia simpan dan itu akan terpanggil kapan waktunya. Ditunggu saja, Bu, sabar, sama seperti kami sabarnya. Nah, 1 bulan itu sudah 1 bulan berlalu. Oke banget ya, kalau biayanya sih nggak tahu kalau di tempat-tempat provinsi lain. Kalau di Provinsi Bengkulu itu terapinya sekitar 100 sampai 150 per 1 sesi. 1 sesi itu ada yang 1 jam 30 menit, ada juga yang 2 jam. Waktu itu Rania 1 jam 45 menit karena 15 menitnya digunakan untuk, mensterilkan ruangan, kemudian penyemprotan dengan disinfektan segala macam semua. Eee, Sisa-sisa pemakaian untuk terapi tadi, gitu. Dia sama sepupunya habis itu udah bagus, udah mau misalnya ada mainan itu bagi, ini apa, terus kita ajari tentang anggota keluarga, ini mama, ini papi, ini kakak, misalnya ini adik, ini nenek, ini segala macam. Dan itu, lumayanlah progresnya. Jadi setelah 6 bulan berlalu, 7 bulan berlalu, Rene sekarang udah bisa manggil mama, udah bisa manggil papi, terus udah bisa bilang minum, udah bisa bilang makan, terus udah bisa kita tanya, "Rania mau makan?" "Mau?" Bilang gitu. "Iya," ngangguk. Atau kita bilang, "Rania mau ini," kalau dia nggak mau dia geleng gitu. So far sejauh ini kita senang dengan perkembangannya. Jadi kita mau bagi pengalaman, gimana rasanya punya anak seperti ini. Nah, kalau kita sih, kita tetap bertawakal aja ya. Ini adalah, amanah, anak ini amanah. Apapun bentuknya kita syukuri dan kita jaga, kita didik sebaik-baiknya gitu. Jadi buat ibu bapak yang punya anak kasusnya sama seperti Rania, nggak usah sedih ya Bapak Ibu, kita segera cari bantuan.
Jadi kan kalau semakin cepat kita memberikan bantuan, maka semakin cepat juga anak ini bisa mandiri nantinya. Kita kan mengharapkan anak-anak seperti ini bisa mandiri ya. Ada sih yang bilang autism itu bisa sembuh itu, tapi ada juga yang meninggalkan gejala sisa. Walaupun apapun prosesnya, walaupun apapun labelnya, ya labelnya seperti kita kan kalau seandainya dibilang anak kita ada gangguan, kita kan cari apakah anak kita ini autis atau anak kita ini speech delay atau anak kita ini hiperaktif. Kita kan mencari persamaan. Apakah anak ini sepertinya anak saya tidak, cuman mencari pembenaran, mencari pembelaan. Ya, kalau menurut kami apapun labelnya, anak ini punya kekurangan dan kekurangan itu yang harus kita perbaiki dan harus kita kejar. Jadi nggak usah lagi kita harus menyalahkan misalnya, salah bapaknya, salah ibunya, terus neneknya nyalahin ibunya, nyalahin bapaknya, nggak usah. Kita nggak usah saling menyalahkan, ini kita cari solusi gimana baiknya untuk anak kita ke depan. Jadi kan kita nggak selamanya ada gitu maksudnya. Kalau kita mengajarkannya dengan cepat, dengan, sedari dini, maka anak ini akan mandiri. Kalau mandiri kan dia bisa melayani dirinya sendiri dan tidak tergantungan dengan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu itu umur kita sampai kapan dan kita nggak bisa selalu menjaga dia kan. Beberapa proses yang harus dicari tahu ya begitu. Nah, rata-rata sepertinya anak-anak sekarang sudah banyak yang terkena gangguan seperti ini. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang punya kasus yang sama, eee, bisa kita share mungkin, kita berbagi pengalaman bagaimana rasanya. Jadi kita yang paling utama dalam penerimaan itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi begitu kita memberikan penerimaan yang bagus, anak itu juga tumbuh percaya dirinya, konsep dirinya yang positif dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau, pernah juga sih ada yang ngomong misalnya, "Anakmu diajar gimana sih sampai begini?" Gitu, nggak pernah diajarin atau apa. Nah sebenarnya kalau Bapak Ibu punya tetangga, punya keluarga, janganlah bertanya seperti ini, karena itu sangat memberatkan orang tua dengan anak yang punya gangguan, ya. Jadi, di-support saja Bu, disemangati gitu. Nggak usah nanti pada waktunya itu akan berhasil, ada waktunya. Kita akan sabar karena semuanya akan indah pada waktunya. Dan saya yakin ibu-ibu yang punya anak gangguan seperti ini itu sedang berjuang juga, Bu. Jadi penerimaan dirinya adalah yang utama dari kita, dari ibunya terutama, bahwa anak saya ini hebat. Sebenarnya kalau untuk, melarang, dia kalau seandainya kita berhasil melakukan sesuatu kita selalu puji ya Bu, seperti, "Rania hebat, Rania anak luar biasa, Rania pintar, Rania soleha," dan segala macam. Nah kalau untuk melarangnya kita cukup bilang tidak saja Bu, katanya misalnya dia "Rania tidak, Rania tidak," atau "Rania no." Itu dia sudah mengetahui bahwa, eee, anak ini dilarang gitu, nggak boleh melakukan itu. Nah, tidak misalnya, "Rania jangan, ini nanti kena ini kena itu," nggak bisa Bu, dia tidak bisa menerima informasi seperti itu. Kasih dia waktu untuk mengolah informasinya di otak. Jadi misalnya, "Rania tidak," cukup situ saja. Maka kalau dia sudah mengerti perintah tidak itu dilarang, maka dia akan berhenti gitu. Ya sampai sekarang kami masih terapi, terapi mandiri sih karena lokasinya jauh dari tempat tinggal kami. Jadi kami melakukan terapi mandiri di rumah, seperti apa belajar flashcard, flashcard kita menggunakan flashcard itu ya harus foto yang asli ya Bapak Ibu. Karena kalau seandainya foto kartun, anak-anak yang memiliki gangguan ini akan bingung. Jadi misalnya kalau kita memilih, flashcard, hewan, kita mau jadi hewan yang benar-benar hewan real, kalau semut, ya semut gitu, gajah, gambar gajah, jangan yang kartunnya, nanti dia bingung gitu. Jadi masih banyak sekali PR-nya, untuk Rania, tapi kami tetap berusaha supaya Rania, bisa normal, maksudnya bisa mengikuti sekolah, umum tanpa harus ada shadow teacher misalnya. Kalau sekarang untuk dilepaskan sendiri belum kayaknya, kayaknya belum, karena Rania masih belum bisa terarah, hiperaktifnya masih kelihatan sekali. Jadi dia itu hanya diam kalau dia tuh tidur gitu.
Terus ada juga yang bertanya soal diet makanan pada anak-anak yang gangguan seperti ini. Sebenarnya kita nggak bisa diet makanan kalau kita tidak mengecek alerginya secara detil ya. Dan kami, saat ini belum, karena di Bengkulu belum ada yang melayani tes, alergi untuk anak. Tapi kami hanya melihat bagaimana dampak, dan atau akibat yang ditimbulkan dari makanan yang kami kasih. Misalnya pada saat kan alergi gluten ya, gluten kan tepung. Ketika kita kasih pangsit misalnya, mie ayam gitu kan yang terdiri dari tepung atau kue-kue, Renia memang cenderung, hiperaktif perilakunya, tidak mau tidur, kemudian susah makan, nggak mau makanan yang lain. Kemudian kalau kita kasih susu, es krim kayak gitu, iya dia lebih banyak nangis. Misalnya ada satu aja yang dia keselin tuh, lama keselnya. Tapi kalau nggak dikasih makanan itu nggak terlalu. Kalau dia kesel misalnya kita bujuk, ya udah diam. Nah, makanya kita membatasi, tidak diet secara penuh ya. Maksudnya dia kan butuh untuk pertumbuhan juga. Jadi kalau seandainya 1 bulan itu kita kasih satu gitu. Kita kasih 1 kali atau 2 bulan itu sekali untuk makan es krim. Nah, selebihnya sih enggak, dia makannya biasa aja, paling nasi, telur gitu, kemudian ikan. Ya seperti itulah, kita kurangi dan dia juga memang nggak minum susu gitu. Waktu dari ASI sama saya, kemudian habis lepas dasi dia nggak minum susu apapun. Jadi untuk produk-produk yang berbau susu kita kurangi, bukan didietkan. Ya seperti olahan susu kan banyak seperti es krim, nggak mesti susu yang diaduk pakai air aja kan. Terus semua rata-rata biskuit atau apa biasanya menggunakan susu gitu. Pernah juga sih kita kasih mie yang dari tepung, tapioka gitu kan, tepung sagu segala macam, tapi dia kurang suka, jadi kita lebih aman ngambilnya makan nasi aja gitu. Dan, sekarang sih lebih banyak lebih asik aja, sekarang dia perilakunya udah bagus, udah bisa diarahkan sedikit-sedikit. Cuman kalau sifat egoisnya masih perlu diterapi perilaku lagi gitu. Saya juga menggunakan beberapa alat bantu seperti aplikasi, ya itu ada juga untuk karena sekarang kan anak-anak seperti ini kan memang, nggak bisa total lepas dari gadget kan, karena memang generasinya udah generasi internet mereka. Jadi tingkat, kebutuhan pada gadget, internet itu juga tinggi ya, kita juga beradaptasi pada perkembangan zaman. Jadi kartu-kartu flashcard yang digital itu saya masukin ke dalam, tabletnya. Jadi dia bisa belajar di situ. Dia lebih suka belajar, melalui gadget. Ada gambar-gambar bola, misalnya gambar payung, kemudian gambar hewan-hewan. Nah, saya belajar di situ dan dia banyak juga dapat kosakata dari situ. Kalau seandainya nggak belajar flashcard manual, saya ajarkan seperti itu. Jadi, sekarang udah lumayan dan saya tidak lupa mencatat ya perkembangan-perkembangan, kosakatanya itu dia udah bisa apa, kemudian apa gitu. Sekarang udah bisa nunjuk misalnya, mau itu, udah ada. Jadi yang paling kita senang itu dari terapisnya bilang begini, "Bu, Rania poinnya sudah turun, maka Rania tidak tergolong lagi dalam anak-anak autis," gitu. Dan itu kita senang banget. Ternyata perjuangan kita beberapa ini ada hasilnya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan anak seusianya itu masih jauh sih, masih jauh. Tapi kita akan tetap selalu berusaha, ya. Akhir kata ya Bapak Ibu, kalau memang, ada anaknya yang sama dengan gejala Rania, nggak usah kecil hati dan segera cari bantuan. Next time kapan-kapan saya, bagi lagi pengalamannya, bagaimana cara membesarkan anak dengan gangguan seperti ini. Makasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi. Dadah.